Halo Sobat Hobi, apa kabar? Siapa nih yang kangen Kinan? Kali ini Mimin akan membahas Kinan lagi nih. Nah, untuk uang parkir jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini semakin berkembang dan terus menghibur kalian. Dan jangan lupa komen dong dari mana kalian berasal. Oke, jangan lupa absen ya. Tanpa lama-lama kita gas. OTW part 28. Zankian pun kemudian berkata, "Sebelumnya kau membuat janji dengan Junior Lang Feng, kemudian kau ketakutan dan menyerah, dan sekarang kau berani menyebutkan pertempuran di aula hidup dan mati." Kinan lalu membalas, "Jika seseorang bisa mengalahkanku, kalian bisa mengambil semua kekayaanku." Dengan wajah penuh percaya diri, Zankian membalas ucapan Kinan, "Karena kau sendiri yang mencari kematian, maka kami akan membantumu mewujudkannya." Lalu setelah berkata itu, Zankian pun segera pergi ke aula hidup dan mati. Ayo pergi ke aula hidup dan mati. Sedangkan di halaman pertama, Ouyang Jun merasa sangat puas. Dia pun tertawa dengan senangnya. Kemudian ia berkata, karena Kinan ingin melawan mereka di aula hidup dan mati, maka suruh anggota dari aliansi Jun untuk membuatnya cacat saja. Dia tidak boleh mati sebelum ayah mencapai tahap martial sovereign. Sedangkan Xiao Qingsu, ia bergumam, menyuruhnya menyerah sejak awal merupakan keputusan terburuk dalam hidupku. Dia adalah orang yang sangat bangga, bagaimana mungkin dia akan mundur dengan mudah. Berpindah ke kediaman Pak Tuashan. Di sini, Pak Tuasan menghela napas, lalu berkata, "Bocah ini, dia sama sekali tidak mendengarku. Aku menyuruhnya pergi, tapi dia masih ingin tetap tinggal." Tetua Tangkisan pun kemudian berkata di belakang Tetua Shan. Dia menghargai cinta kebenaran dan kebanggaan. Bagaimana mungkin dia rela mengorbankan teman-temannya demi hidupnya? Saudaraku, kau memiliki pemahaman menyeluruh tentang perilakunya. Apakah dia orang yang kau cari? Tanya Tetua Shan kepada Tangkisan. Ya atau tidak, itu semua tergantung pada pilihannya. Orang yang aku cari bukan hanya berbakat dalam seni bela diri, tapi memiliki cukup keberanian, jawab Tangkisan. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di aula hidup dan mati. Tetua hidup dan mati kemudian bertanya, siapa yang akan bertarung? Kemudian Kinan pun berteriak, siapa dari kalian yang ingin mati duluan? Seseorang yang bernama Li Baqiong kemudian dengan percaya diri maju ke depan, lalu berkata, sungguh omong kosong yang besar. Saudara Peng Yu, saudara Zhou Guili, orang ini tidak layak untuk kalian. Izinkan aku, Li Baqiong, untuk mengatasinya. Seketika kerumunan pun langsung bergemuruh mendengar nama Li Baqiong. Itu dia. Dia sudah melakukan lompatan kodok dan membunuh seseorang di lapisan ke-8 Xiantian. Bisakah Kinan menjadi lawannya? Kemudian tetua aula hidup dan mati pun berkata, kalau begitu cepat masuk ke dalam aula hidup dan mati. Tunggu, Li Baqiong, aku tidak menerima tantanganmu. Kau tidak layak untuk membuatku bertindak, ucap Kinan. Seketika emosi Li Baqiong pun meledak. Apa? Kau bilang aku tidak layak? Berlutut, Kinan kemudian menggunakan mata kiri God Opar untuk mengintimidasi Li Baqiong. Dan seketika Li Baqiong pun tertunduk. Kemudian Kinan pun memukulnya. Nyahlah! Lalu Kinan berkata lagi, siapa lagi yang mau mati? Peng Yu, Zhou Guili, kalian bersikap arogan sebelumnya. Kenapa kalian ketakutan sekarang? Kalau begitu kalian maju saja bersama-sama. Lagian membunuh satu atau dua dari kalian tidak ada bedanya. Mendengar ucapan Kinan, Gong Yang sangat terkejut. Kinan, ucapnya. Sedangkan Feng Yu dan Li Guili seketika menerima tantangan Kinan dengan penuh semangat. Tetua aula pun langsung menyuruh mereka untuk masuk ke lapangan. Zankian pun kemudian berkata, kalian berdua pastikan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Tentu saja, dia tidak akan pernah keluar dari arena hidup-hidup, ucap Feng Yu dan Zhou Guili. Kemudian tetua aula pun berkata, mereka yang menginjakan kaki di panggung bela diri, hidup ataupun mati, tidak masalah. Sekarang pertempuran penentuan dimulai. Seketika Feng Yu pun berkata kepada Kinan, Kinan bersiaplah untuk mati.
Satu gerakan saja sudah cukup untuk berurusan dengan kalian, jawab Kinan. Mereka kemudian pun mengeluarkan martial soul milik mereka, yaitu King Kun Feng dan Extension Sky Sword. Matilah, ucap mereka. Gong Yang di sisi lapangan pun berteriak, Kinan. Dan dalam hatinya ia bergumam, pukulan ini lebih dari cukup untuk membunuh lapisan ke-10 tahap Xiantian. Kinan pasti akan mati kali ini. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Kinan mampu menahan combo serangan tersebut, lalu membalas serangan mereka berdua. Dengan satu gerakan, Kinan bisa mengalahkan mereka berdua. Zhan Qian yang menonton di pinggir arena, ia bahkan tidak percaya dengan apa yang sedang dia lihat. Dia pun berkata, bagaimana mungkin? Kinan, dia sudah mencapai setengah langkah Martial King. Bukan hanya Zhan Qian, Feng Yu dan Zhou Guili juga nampak tidak percaya dengan kejadian yang menimpa mereka. Ini tidak mungkin, ucap Feng Yu. Kinan, dia jelas-jelas hanya seorang jenius martial soul level Huang tingkat 10. Kenapa? Lanjut Zhou Guili. Namun Kinan yang sudah bersiap dengan pedangnya, ia pun membalas ucapan mereka. Omong kosong ini simpan dan tanyakan saja pada Tuan Yang. Zhan Qian yang merasa cemas jika Kinan akan membunuh mereka berdua pun kemudian berteriak, Kinan, beraninya kau, mereka berdua adalah murid dari aliansa Jun kami. Zhou Guili, masihlah putra dari kepala aula hukuman. Jika kau berani membunuhnya hari ini, aula hukuman tidak akan pernah mengampunimu. Gong Yang juga memperingati Kinan untuk tidak membunuh mereka berdua. Kinan, kau bisa membuat mereka menjadi sampah, tapi jangan sampai melukai hidup mereka, ucap Gong Yang. Zhou Guili yang tidak ingin dibunuh oleh Kinan pun ia merengek meminta ampunan kepada Kinan. Kinan, tolong jangan bunuh aku, bunuh saja Feng Yu. Kali ini aku sudah kalah, mulai dari sekarang aku tidak akan melawanmu lagi. Dan aku tidak akan pernah mengganggu temanmu. Namun Kinan yang sudah benar-benar hilang kesabaran, dia pun tidak memperdulikan ucapan Zhou Guili. Masalah di antara kalian berdua bisa kalian selesaikan di neraka, ucap Kinan sambil memenggal kepala mereka berdua. Di sisi lain, Ouyang Jun sudah sangat percaya diri jika saat ini Kinan telah disiksa oleh Feng Yu dan Zhou Guili. Ia pun berkata, Kinan, dengan sedikit trik tipuannya, dia pikir bisa mengancam seorang Martial King. Mungkin sekarang Kinan sudah dipukuli sampai mati oleh Feng Yu dan Zhou Guili di aula hidup dan mati. Tiba-tiba sebuah kabar pun telah sampai kepadanya. Kinan, kultivasinya sudah mencapai setengah langkah Martial King. Dan dengan satu gerakan, Feng Yu dan Zhou Guili dipenggal olehnya, ucap si wanita informan. Bagaikan disambar petir, Ouyang Jun sangat tidak percaya. Sial! Sebenarnya apa yang dia gali di Gunung Naga Harimau? Kultivasinya melompat begitu jauh. Segera kirim perintah suruh Leng Feng dan Tan Jian bermain juga. Segera beritahu kepala aula hukuman tentang kematian Zhou Guili, ucapnya. Kembali ke arena pertarungan. Di sini Zhan Qian menunjuk Kinan. Zhan Qian tidak percaya jika Kinan benar-benar nekat untuk memenggal mereka berdua. Namun Kinan tak gentar sedikit pun. Dia malah menantang untuk siapa lagi yang akan maju melawannya. Namun tiba-tiba sebuah teriakan pun terdengar di luar aula hidup dan mati. Kinan, keluar kau, aku pasti akan membunuhmu. Zhan Qian tertawa. Haha, Kinan, kepala aula hukuman sudah datang. Ini adalah kematianmu. Dan tiba-tiba pintu pun terdobrak dengan aura yang sangat menakutkan. Orang itu ternyata ketua aula hukuman. Dengan emosi yang memuncak, aula hukuman pun berkata, Kinan, beraninya kau membunuh putraku. Aku ingin kau membayarnya. Gong Yang pun memperingati Kinan. Kinan, awas. Kinan sangat terkejut, sampai-sampai dia tidak bisa bergerak. Kepala hukuman pun maju menyerang Kinan, namun tetua aula hidup dan mati menghalanginya. Beraninya kau membuat masalah di tempatku, ucap tetua hidup dan mati. Master hidup dan mati, minggir, ini adalah masalah antara aku dan Kinan, ucap tetua aula hukuman. Pertempuran penentuan di aula hidup dan mati tidak mempermasalahkan kehidupan dan kematian. Meskipun Kinan membunuh putramu, dia tidak bersalah. Kau tidak bisa melakukan apapun padanya di sini. Itu adalah aturannya. Namun tetua aula hukuman tidak bisa menerimanya. Dia pun menyerang tetua aula hidup dan mati dengan aura yang sangat mengerikan. Persetan dengan aturan. Karena kau adalah tetua dari sekte Xuanling, cepat pergi atau jangan salahkan tombak kejamku akan menembus tubuhmu. Ancam tetua arena hidup dan mati.
Bagus, tombak kejam apanya? Semua tetua putra kesayanganku terbunuh dan sekarang ada pengkhianat yang menghalangi jalanku. Aku menunggu bantuan kalian. Ucap tetua aula hukuman yang memanggil para tetua aula lainnya. Tetua pertama halaman dalam, tetua ketiga dan tetua pertama halaman luar. Wakil pertama aula pencapaian dan hukuman ada di sini. Kalian para orang tua selalu selangkah lebih cepat dariku. Sudah lama sekali aku tidak melihat pertarungan sebesar ini. Salam Master Aula aturan dan Master Aula tugas. Seketika para Master Aula dan Wakil Master pun dengan cepat datang ke tempat itu. Merasa bala bantuannya sudah datang, kepala aula hukuman pun semakin berani menantang kepala aula hidup dan mati. Ia lalu berkata, "Aku tahu kau sudah mencapai tahap setengah langkah Martial Ancestor. Jika itu normal, aku akan menghargaimu. Tapi hari ini, kau sendiri yang mencari masalah. Aku akan memenggal Kinan dengan tanganku sendiri, agar jiwa putraku tenang di alam surga. Aula hidup dan mati memiliki aturannya sendiri. Bahkan jika itu Master Sekte, aku tidak akan berubah pikiranku." Jawab kepala aula hukuman. "Baiklah, aku mengagumi kegigihanmu. Kalau begitu, mari kita buktikan semuanya dengan tangan kita," balas kepala aula hukuman. Kemudian mereka pun serentak menyerang kepala aula hidup dan mati bersama-sama. Hembusan angin yang begitu kuat akibat pertempuran kepala aula hidup dan mati serta kepala aula hukuman yang dibantu oleh para kepala aula yang lainnya membuat efek anginnya begitu besar. Orang-orang yang menonton pun berkata, Master Aula hidup dan mati ini bertempur melawan 3 Master Aula dan 8 raksasa. Dia jelas tidak akan bisa menang. Jenis eksitansi macam apa yang diberikan Kinan kepada Master Aula hidup dan mati? Aku tidak percaya bahwa Master Aula hidup dan mati akan terus menjaga aturannya, ucap mereka. Di dalam pertarungan, kepala aula hidup dan mati terkena jaring dari tetua harta karun yang membuat langkahnya terhenti. Ia lalu berkata, "Ternyata itu kau, Master Aula penjualan harta karun. Ini adalah jaring segel kaisar berwarna. Bahkan senjata Siantian ini bisa menahan Martial Ancestor selama 30 pernapasan. Kau menunggu kesempatan ini untuk membunuh Kinan," balas tetua aula penjualan harta karun. Dikarenakan kepala aula hidup dan mati tengah disebutkan oleh kepala aula yang lainnya, sehingga membuat kepala hukuman sekarang dengan bebas bisa menyerang Kinan. Dengan kemarahan yang memuncak dan kepalan tinju yang sangat kuat, ia akan segera menyerang Kinan. "Kinan, kau harus membayar dengan nyawamu." Bagus, bagus. 4 Master Aula yang agung dan 8 raksasa agung semuanya datang untuk berhadapan denganku. Putri Miao Miao, leluhur iblis naga harimau. Jika kalian tidak keluar sekarang, sampai kapan lagi kalian akan menunggu? Ucap Kinan sambil memanggil Putri Miao Miao dan naga harimau. Tiba-tiba naga harimau pun muncul dari atas awan. Ia berkata, "Kalian mengandalkan sejumlah besar orang untuk menindas Kinan?" Kepala penjualan harta karun yang melihat naga harimau tiba-tiba muncul, ia bergumam, "Kepala naga dan tubuh harimau. Apa ini leluhur iblis naga harimau?" Tidak hanya naga harimau, Putri Miao Miao juga muncul di sana. Dengan santuy, Putri Miao Miao berkata, "Pemandangan hari ini cukup menarik." Kepala hukuman yang pernah dihajar oleh Putri Miao Miao seketika jadi panik. Kinan yang telah mendapatkan bala bantuan dari naga harimau dan Putri Miao Miao, yang dimana mereka berdua adalah puncak ranah Martial Ancestor. Lalu ia bertanya, "Permisi, apakah kalian masih ingin menyerangku sekarang?" Para tetua, aula, dan aula hukuman yang pernah jadi bulan-bulanan Putri Miao Miao, mereka hanya diam, tidak bisa menjawab Kinan. Tapi kepala aula hukuman yang masih dendam kepada Kinan karena anaknya dibunuh oleh Kinan, kemudian ia berteriak kepada Putri Miao Miao dan naga harimau. "Putri Miao Miao dan leluhur iblis naga harimau, ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Seorang pembunuh harus mendapat balasan, itulah keadilan. Meskipun kau seorang Martial Ancestor yang kuat, seharusnya kau tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Tunggu saja sampai Master Sekte mencapai tahap Martial Superjin." Tanpa banyak kata, naga harimau lalu menampol kepala aula hukuman. "Saat kau menyerang Kinan, kenapa kau tidak memperkirakan akan ada serangan balasan? Aku dengan sungguh-sungguh memberitahumu di sini. Hanya leluhur ini yang boleh menggertak Kinan." Putri Miao Miao kemudian menggeplak kepala naga harimau karena meniru ucapannya. Putri Miao Miao yang serakah pun ia lalu memanfaatkan keadaan untuk merampok para musuh Kinan. Ia berkata, "Sekarang waktunya memulai bisnis. Semua orang yang hadir,
Keluarkan semua uang kalian. Jangan tinggalkan sepeser pun. Jika ada seseorang yang menyeludupkannya, jangan salahkan putri ini karena bersikap kasar. Gongyang dan Kinan pun memasang ekspresi lucu. Mendengar Putri Miao Miao ternyata ingin merampok. Lalu Kinan menegur Putri Miao Miao untuk berhenti bermain. Putri Miao Miao bergumam, dasar bajingan, sebagai seorang pelayan beraninya kau memerintahkan putri ini. Kinan lalu melirik ke arah kepala aula hukuman. Tubuh aula hukuman sedikit gemetaran, namun ia berkata, Kinan, aku akan menghancurkan tubuhmu sampai berkeping-keping. Putraku tidak boleh mati, ucapnya. Kinan kemudian menjawab, Master aula hukuman, kau ingin membunuhku, tapi pernahkah kau berpikir bahwa ini semua adalah tanggung jawab Zhou Guili sendiri? Jika dia tidak datang membuat masalah dan mengganggu teman-temanku dengan kekuasaannya, bagaimana mungkin dia akan jatuh di arena ini? Sudah waktunya menghentikan semua lelucon ini hari ini. Aku akan berdiri di arena hidup dan mati ini, menghadapi semua lawan di bawah tahap Martial King. Dan untuk yang berada di atas tahap Martial King, 2 orang di belakangku siap melayani kalian kapan saja. Tinggal beritahu saja mereka. Tantang Kinan, namun tiba-tiba seseorang berkata, orang yang sudah pernah melarikan diri berani menantang aliansi Jun. Apa kau benar-benar berpikir kami tidak punya siapa-siapa lagi di aliansi Jun? Ternyata orang yang berbicara itu adalah Leng Feng. Namun Kinan yang melihat kehadiran Leng Feng, ia bahkan tidak gentar sedikit pun. Kinan bahkan mengatakan kepada Leng Feng jika Leng Feng bukan lagi lawannya. Tapi tiba-tiba seseorang muncul lagi, dan orang itu adalah Tian Jian. Tian Jian juga ikut menantang Kinan. Melihat kehadiran Tan Jian, seseorang berkata, Tan Jian, dia sudah mencapai setengah langkah Martial King, dan dia juga memiliki Martial Soul level Huang tingkat 10, yang mana itu setara dengan Kinan. Namun Kinan yang merasa tidak memiliki urusan dengan Tan Jian pun berkata, Tan Jian, kau juga bukan lawanku. Tidak ada dendam di antara kita, mengapa kau harus datang ke air yang berlumpur? Jika kau berani menantang aliansi Jun, aku tentu saja akan datang. Terlebih lagi, aku tidak percaya dengan kekuatanmu. Kau bisa menghadapi kami berdua. Gongyang dan seseorang lalu berkata, tidak tahu malu. Benar, kau ingin melawannya 2 lawan 1, ucap mereka. Namun Kinan dengan percaya diri, ia tidak gentar sedikit pun. Bahkan, ia berkata, Oke, gabungan antara kalian berdua layak untuk bertarung denganku. Tan Jian membalas perkataan Kinan. Satu hal lagi, bagaimana kau akan menjamin 2 kekuatan tingkat Martial Ancestor di belakangmu tidak akan ikut campur selama pertempuran hidup dan mati? Tanyanya. Putri Miao Miao kemudian menjawab, jika kalian berdua bisa membunuh Kinan, putri ini akan menerima kalian sebagai murid pribadi. Kalian berdua tenang saja, leluhur ini tidak akan ikut campur. Lanjut naga harimau. Kepala aula hukuman juga berteriak, Tan Jian, Leng Feng, jika kalian bisa membunuh Kinan hari ini, tidak selama kalian bisa membuatnya cacat. 10 tahun kemudian aku akan membiarkan kalian melakukan apa saja padanya sesuka hati. Kemudian Kinan, ia pun berkata, aku Kinan bersumpah bahwa aku tidak akan pernah meminta bantuan dalam pertempuran. Tidak akan ada seorang pun yang akan membantuku. Jika tidak, 5 sembaran petir akan menghantamku dan menjatuhkanku ke neraka untuk selamanya, ucapnya. Mereka berdua pun sangat senang dan menyetujuinya. Lalu, tetua kepala aula hidup dan mati pun memulai pertarungan. Di sini, Tan Jian dan Leng Feng pun menyerang Kinan. Namun Kinan dengan cepat menghajar mereka berdua. Para penonton pun sangat terkejut. Kinan bahkan bisa melayani 2 orang jenius dari aliansi Jun. Hanya dengan tubuh fisiknya saja, dia sudah bisa bersaing dengan Leng Feng dan Tan Jian. Seberapa kuat tubuh fisiknya? Aku ingat, sebulan yang lalu tubuhnya belum setirani ini. Apakah itu karena rahasia yang didapatkannya? Ucap para penonton. Kinan lalu menyerang mereka dengan pukulan ketiadaan. Leng Feng membalas Kinan dengan serangan 4 jalan pedang. Tapi Kinan hanya dengan sekali tebasan bisa menghancurkan jurus dari Leng Feng. Di sisi lain, Tan Jian juga menyerang Kinan. Ia berkata, Kinan, kau memang tidak mudah, tapi bukan cuma kau yang menguasai arti dari Great Success. Kinan lalu menggunakan mata God of War untuk menindas mereka. Seketika mereka pun menjadi terintimidasi oleh teknik mata Kinan, yang membuat lagi-lagi para penonton terpukau melihatnya. Teknik mata macam apa ini? Kinan menyembunyikannya cukup dalam. Leng Feng dan Tan Jian dalam masalah sekarang, ucap para penonton. Dan betul saja, seketika Leng Feng dan Tan Jian mereka tidak bisa bergerak. Mereka seakan berada di bawah tekanan. Kinan kemudian berkata,
Jika kalian berdua bahkan tidak bisa mempertahankan dari tekananku, itu akan sangat mengecewakanku. Lang Feng kemudian menjawab, Kinan, jangan terlalu sombong. Ya, mereka berdua kemudian mengeluarkan martial soul-nya masing-masing. Martial Soul Youkong, Martial Soul menara pengawasan raksasa. Tan Jian lalu menyerang Kinan dengan jurus raksasa tak terbatas, tekan iblis. Namun Kinan hanya tertawa dan mempersiapkan tinjunya. Kinan berhasil menghancurkan dua Martial Soul itu hanya dengan tinjunya saja. Kelaparan surgawi, darah perangku, kehampaan yang mendidih menyapu dunia. Dua Martial Soul tersebut seketika hancur. Para penonton bergumam, orang macam apa itu? Dia membangkitkan momentum pertarungan hiruk pikuknya seperti monster. Naga harimau juga berkata, dua orang itu bahkan berani menantang Kinan. Mereka benar-benar cari mati. Kinan kemudian menyerang Lang Feng dan Tan Jian menggunakan niat pedangnya. Lang Feng berteriak, Kinan, kami menyerah, kami menyerah. Namun Kinan tidak memperdulikan hal itu. Dan Kinan pun menebas mereka berdua dan mereka berdua pun harus mati di tangan Kinan.